Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Halo, apa kabar? Apakah saudara menyaksikan debat Capres sesi kelima 4 Februari yang lalu? Ya, pada debat tersebut ada kejadian yang menarik yang banyak dibahas berbagai kalangan, yaitu pada bagian pernyataan penutup. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta maaf kepada capres lainnya. Bahkan tokoh publik Rocky Gerung mengapresiasi Prabowo karena dinilai memiliki ketulusan dan kesejukan. Tetapi di debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies itu soalnya. Permohonan maaf dari seorang Prabowo yang tengah bersaing dengan Capres Anies dan Ganjar dapat dimaknai bahwa Prabowo tidak menjadikan Pilpres sebagai rivalry, melainkan fair competition. Rivalry atau rivalitas diartikan di mana terdapat dua pihak atau lebih yang bersaing untuk mendapatkan tujuan yang sama. Namun, dibumbui sikap negatif terhadap satu sama lain, artinya rivalry adalah proses mencoba untuk mengalahkan satu sama lain dengan tidak hanya menonjolkan kemampuan atau kelebihan masing-masing, melainkan juga dengan mencoba melemahkan pihak lain. Ditandai dengan sikap yang menunjukkan sikap permusuhan, kebencian, dan agresif. Sementara fair competition bermakna di mana dua pihak atau lebih bersaing untuk tujuan yang sama dengan mengedepankan nilai-nilai positif, atau dalam ajaran agama disebut fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersaing secara kesatria, bersaing dengan kualitas, bukan mengembangkan konfrontasi atau permusuhan yang saling menjatuhkan. Seorang tokoh di forum debat terhormat yang disaksikan jutaan orang menyampaikan permohonan maaf kepada lawan debatnya, itu berarti menunjukkan bahwa tokoh tersebut adalah figur yang layak menjadi pemimpin. Kenapa? Karena sikap tersebut mencerminkan 3 sifat kepemimpinan yang mutlak dimiliki pemimpin hebat. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia, semua presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka telah menjaga republik kita. Sekarang kita menikmati, tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Kita sekarang fokus, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah kelaparan. Pertama, sifat rendah hati. Pemimpin yang rendah hati tidak merasa selalu benar. Dia bersedia mendengarkan nasihat, bahkan kritik. Dia tidak sok tahu dan pastinya terus belajar karena sadar bahwa ilmu pengetahuan yang dimilikinya hanyalah sebutir pasir di antara padang pasir yang luas. Pemimpin yang rendah hati juga akan senantiasa menaruh hormat dan mengakui prestasi pendahulunya. Bahwa kita ada di titik ini karena ada proses panjang yang dirintis oleh para pendahulu kita. Kedua, sifat berani. Apa yang bisa dibanggakan apabila pemimpin tidak memiliki sifat berani? Karena apapun keputusan dan policy dari seorang pemimpin adalah membutuhkan keberanian menanggung risiko dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Termasuk keberanian mengakui kesalahan dan meminta maaf. Karena hanya pengecut yang cenderung menyalahkan atau melemparkan kesalahan pada orang lain. Ketiga, kebijaksanaan. Seorang pemimpin tidak cukup memiliki pengetahuan atau knowledge saja, tetapi ia membutuhkan wisdom,
atau kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, maka seorang pemimpin bisa bertindak proporsional, sehingga tidak hanya mengejar prestasi semata, melainkan juga mampu menciptakan harmoni. Pemimpin yang menciptakan harmoni seperti konsep alam. Pemimpin yang memahami betapa pentingnya keseimbangan dan kesatuan dalam setiap aspek kepemimpinan. Dalam konteks ini, pemimpin menyerap inspirasi dari alam yang secara inheren beroperasi dalam keseimbangan dan harmoni. Perlu kita ketahui beberapa aspek penting dari kepemimpinan yang menghadirkan harmoni. Pertama, aspek keseimbangan, seperti alam yang mengatur siklusnya antara musim, siang dan malam. Pemimpin harus memahami pentingnya keseimbangan. Kedua, aspek adaptasi. Alam selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Pemimpin pun harus senantiasa beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Ketiga, aspek pertumbuhan berkelanjutan. Sama seperti alam yang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemimpin juga perlu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya. Keempat, aspek keterkaitan alam mengajarkan bahwa segala sesuatu saling terhubung. Pemimpin harus mengetahui keterkaitan antar bidang, antar sektor maupun antar unsur. Kelima, aspek ketahanan, seperti ekosistem alam yang senantiasa bisa pulih dari berbagai gangguan yang dihadapi. Pemimpin harus dapat membangun ketahanan bersama, mendorong mereka untuk pulih dari kegagalan dan belajar dari kesalahan. Dan yang keenam, aspek kedamaian. Pemimpin harus menghargai pentingnya kedamaian, seperti ketenangan yang kita temukan di alam, yang membantu membuat keputusan yang bijaksana dan tenang. Konkretnya, pemimpin seperti ini bukan hanya memimpin dengan contoh, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana setiap individu yang terlibat dalam upaya mencapai tujuan bersama merasa terhubung, dihargai, dan seimbang, meniru keharmonisan yang kita temukan di alam. Pemimpin yang mampu menjaga harmoni bagi Indonesia, yang memiliki banyak suku dan adat istiadat yang beragam, adalah sangat penting. Tidak hanya menjaga harmoni antar manusia, melainkan juga dengan alam. Dapat dibayangkan apabila negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam luar biasa dipimpin oleh figur yang menempatkan alam sebagai variabel yang tidak penting dalam pembangunan. Pastinya pembangunan yang dilaksanakan hanya semata-mata mengejar prestasi jangka pendek, yaitu pertumbuhan tinggi, tapi tidak sustainable. Semoga Pilpres 2024 akan terpilih presiden dan wakil presiden yang sesuai harapan kita bersama, yang bisa menjadikan Indonesia lebih baik, yang tidak hanya mampu menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi saat ini, tapi juga dapat membuat legacy yang membanggakan untuk generasi yang akan datang.